Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Khususnya pada hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami satu kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman ini adalah milik-Mu sendiri Tuhan, hanya Engkau yang berhak menyampaikannya. Hari ini Engkau mempercayakan anak-Mu ini, pelayan-Mu ini untuk menyampaikannya. Karena itu urapilah ya Tuhan. Sehingga semua kami yang mendengarkannya Tuhan, bersama dengan keluarga kami mendapat berkat dari kebenaran-Mu ini. Kebenaran-Mu ini mengubahkan hidup kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat yang keempat dan kelima. Tema kita kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Beginilah firman Tuhan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus seharusnya menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para murid. Kebangkitan Yesus itu harusnya bagi para murid menjadi sebuah sukacita. Satu hal yang membuat mereka bersemangat, saudara-saudara. Tapi kenyataannya ketika kita membaca Alkitab kita, kenyataannya tidak demikian. Ya, bagi para murid, misalnya murid-murid wanita, ya, kebangkitan Yesus bagi mereka adalah hal yang membingungkan. Ayat 4 kita baca tadi, ketika mereka ke kuburan, waktu mereka pergi ke kuburan, mereka bukan mau menyambut kebangkitan Yesus. Mereka mau menyelesaikan pelayanan mereka. Apa itu? Mau merempahi. Sebab sebelumnya itu ketika Yesus mati, mereka udah persiapkan semuanya rempah-rempah. Tapi karena hari Sabat, mereka jadi menunda, tidak boleh bekerja di hari Sabat. Itu sebabnya ketika hari Minggu pagi, ya, mereka pergi ke kuburan, mereka ke sana sekali lagi bukan karena mereka tahu Yesus bangkit. Mau menyelesaikan, menuntaskan pelayanan mereka. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka ketika di perjalanan, persoalan bagi mereka adalah siapa nanti yang buka? Itu batu. Nah, singkat cerita, mereka sampai di sana, mereka terheran-heran karena sudah ada yang menggulingkan batu. Lalu mereka masuk ke dalam, ketika mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka keluar, ada yang berkata kepada mereka, sudah ada malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dan mereka termangu-mangu, akhirnya mereka ketakutan. Apa ini? Apa ini? Jadi kebangkitan Yesus bagi para murid yang harusnya menjadi satu hal yang membuat mereka bersuka cita. Tapi ternyata pada kenyataannya saat itu bagi murid wanita ya menimbulkan ketakutan bagi mereka, menimbulkan kebingungan. Nah, bagi para rasul, para murid yang pria, saudaraku, itu di ayatnya yang ke-11 dan 12 ya dikatakan begini, ketika para wanita tersebut akhirnya mereka percaya bahwa Yesus bangkit karena perkataan malaikat tersebut, lalu mereka pergi memberitakan kepada murid-murid yang lain, yaitu murid-murid pria. Lalu ketika mereka mendengarkan apa kata murid-murid itu atau para rasul itu berkata itu omong kosong. Jadi kebangkitan Yesus bagi para rasul omong kosong. Bayangin saudara. Menganggap perkataan itu omong kosong, ya. Lalu mereka nggak percaya, mereka terheran-heran. Tapi meskipun begitu, mereka pergi juga ke kubur. Lalu Petrus dan kawan-kawan masuk ke dalamnya, mereka hanya melihat kain kafan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tadi di awal saya berkata, kebangkitan Yesus seharusnya itu sesuatu yang dinantikan para murid? Ya, kenapa? Karena, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau sebelum saya menjawab itu, sebelum saya membahas itu, atau mengapa murid-murid jadi mengalami ketakutan, membingungkan, atau mereka nggak percaya, terheran-heran terhadap kebangkitan Yesus ini? Karena mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Yesus dibunuh. Mata kepala mereka sendiri melihat, saudaraku, semuanya itu bagaimana kubur kosong yang ada tinggal kain kafan. Itu mengherankan bagi mereka. Tapi kalau kita mau jujur untuk bisa menjawab, ya, ini semua karena kebodohan dan kedegilan para murid-murid, saudara. Kebangkitan Yesus harusnya menjadi sesuatu yang dinantikan. Akhirnya berbeda pada faktanya. Sekali lagi, kenapa? Karena kebodohan mereka, karena kedegilan mereka. Sesungguhnya Yesus
telah mengajarkan berulang-ulang. Kalau ada sesuatu atau seseorang mengajarkan berulang-ulang, itu pasti satu pengajaran yang sangat penting. Yesus telah mengajarkan berulang-ulang kepada mereka, saudaraku. Pengajaran apa? Pengajaran tentang bahwa dia akan mati, dia akan ditangkap mati, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam Matius pasal 16 dengan jelas berkata, saudaraku, bahwa 32, bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan mendahului kamu ke Galilea. Dan pernyataan ini diulang-ulang. Bapak Ibu Saudara bisa membuka nanti di dalam Matius pasal 16 ayat 21, ya, Matius pasal 17 ayat 23, pasal 20 ayat 29 ayat 19. Bahkan ya, dua hari sebelum Yesus nanti ditangkap, Matius pasal 26 ayat 1 dan 2, Yesus mengulang kembali kepada murid-muridnya bahwa aku akan ditangkap, aku akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga dan mendahului kamu ke Galilea. Kalau murid-murid memperhatikan ajaran ini, kalau murid-murid menangkap ajaran ini, ketika Yesus mati, mereka sedih. Yes, mereka sedih melihat gurunya, Tuhannya yang mereka kasihi, mengalami penderitaan seperti itu. Tapi next, harusnya mereka membuat panitia kecil. Petrus sebagai sosok rasul yang selalu gampang untuk berbicara, gampang mengeluarkan pendapat. Paling enggak dia jadi ketua panitia. Jadi mengumpulkan kawan-kawan berkata, hei, guru kita kan berkata hari ketiga dia akan bangkit. Ayo kita buat panitia. Siapa ketuanya? Siapa seksi konsumsi? Siapa seksi transportasi? Kalau kita bawa dalam bahasa sekarang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kebangkitan Yesus hari ketiga. Karena dia pernah berkata dia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi murid-murid satu pun tidak ada yang ingat. Baik wanita maupun yang pria. Sama sekali mereka tidak ingat ajaran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita mengalami hal ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingatkah khotbah minggu lalu? Coba, masih ingatkah? Murid-murid pernah mengalami pengalaman seperti itu. Mereka tidak serius ternyata mendengarkan khotbah Tuhan. Ternyata mereka selama ini tidak serius mendengarkan ajaran Tuhan. Ada satu pengajaran Tuhan Yesus yang berulang-ulang. Mereka tidak menangkap. Mereka tidak mengerti. Ketika ketika Petrus masuk ke dalam kubur, dia melihat kubur kosong, dia hanya melihat kain kafan. Bayangin, kain kafan tidak membangkitkan memori dalam pikiran, dalam ingatan Petrus bahwa dia pernah berkata dia akan bangkit pada yang ketiga. Mereka yang termangu-mangu. What happening? What's going on here? Nah, jadi saudaraku, sayang sekali ya. Nah, akibat dari murid-murid yang kebingungan, murid-murid yang takut dari pengalaman kebangkitan ini, ya, akhirnya mereka tidak percaya Tuhan kita yang maha baik itu. Akhirnya memutuskan untuk menjumpai mereka, untuk menampakkan diri kepada mereka. Harusnya murid-murid langsung pergi ke Galilea pada hari ketiga. Petrus, ya, memimpin teman-temannya, mari kita ke Galilea. Karena dulu guru pernah berkata, hari ketiga dia akan bangkit mendahului kita ke Galilea. Guru pasti sudah di sana, mari kita ke sana. Dan mereka jumpa di sana. Tapi karena nggak ada yang ingat. Tapi itulah Tuhan kita. Betapa baik, betapa kasihnya luar biasa, betapa ia ingin kita diselamatkan, saudara. Akhirnya Tuhan menjumpai mereka. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, ya, teks-teks mengenai tentang bagaimana Yesus menjumpai para murid, saudaraku yang terkasih. Kematian Yesus menghancurkan harapan murid-murid. Kematian Yesus menjadikan murid-murid kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Itu yang terjadi ketika Yesus mati terhadap murid-murid. Mereka bingung mau buat apa. Mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan tujuan. Mereka, saudaraku, tidak mampu melihat masa depan yang cerah. Impian mereka semua terkubur. Yang selama ini murid-murid melihat masa depan mereka begitu terang benderang, saudaraku. Mereka membayangkan bagaimana satu kali Yesus menjadi pemimpin mereka. Mereka duduk di sebelah kanan dan kiri, memiliki jabatan yang tinggi. Wow, betapa mereka membayangkan satu masa depan yang begitu indah. Tapi ketika Yesus mati, saudaraku, pupus semuanya. Itulah mereka berduka, mereka susah hati semuanya, saudara. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, murid-murid memperoleh harapan baru, saudara. Ada harapan yang baru. Ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus bangkit dan menjumpai mereka, mereka punya harapan baru. Tetapi harapannya bukan seperti dulu lagi.
Bukan lagi memikirkan jabatan tinggi di bumi ini, bukan memiliki keterhormatan di bumi seperti konsep harapan mereka sebelumnya, tapi harapan mereka sekarang memiliki value yang berbeda, saudaraku. Mereka memiliki harapan, mereka hidup dalam keselamatan Tuhan. Mereka bisa melayani Allah selama-lamanya, memerintah bersama Tuhan. Beda udah konsep mereka, harapan mereka, arah hidup tujuannya telah berubah itu karena kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasul Petrus berkata, saya membacakan bagi kita semua dalam 1 Petrus pasal pertama ayat ketiga, dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas Rasul Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus ia telah melahirkan kita kembali, saudaraku. Itulah harapan itu dan membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Alkitab bahasa Inggris versi NIV menerjemahkan, saudaraku, a living hope. Oleh karena kebangkitan Yesus kita mengalami kelahiran baru, kita dilahirkan baru, dan kita memiliki living hope, pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup itu versi NIV, saudaraku. Maksudnya apa? Satu pengharapan yang hidup yaitu pengharapan yang pasti, pengharapan yang bisa dipercaya. Kalau orang berkata atau menjanjikan harapan, saudaraku, belum tentu. Tapi kalau Tuhan memberikan harapan, itu pengharapan yang pasti. Itu pengharapan yang pasti, saudara. Kalau Tuhan berkata, aku menyiapkan tempat bagimu di sorga, itu benar, itu pasti. Kalau engkau bersama dengan aku, engkau mencari kerajaanku, maka yang lain akan kutambahkan kepadamu, kata Tuhan. Itu pasti. Kita berharap seperti itu pasti. Dalam persoalan yang ada sekarang, ya COVID-19 ini, Tuhan berkata, aku memeliharamu. Bagianku memeliharamu, kata Tuhan. Bagianmu, tunjukkan tanggung jawabmu. Apa itu? Social distance. Berikan jarak dan lain sebagainya. Allah punya bagian, kita pun punya bagian. Dan Allah berkata akan memelihara kita. Itu bisa dipegang. Karena yang memberi harapan adalah Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bagi para murid-murid. Tentu demikian juga kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara keselamatan, ya, inilah kehidupan baru, kehidupan yang penuh pengharapan itu. Ini merupakan keselamatan tentu boleh kita sebut satu proyek kemustahilan sebenarnya. Keselamatan itu proyek kemustahilan, saudara. Mengapa saya berkata demikian? Di dalam Markus pasal 10 ayat 25 sampai 27, Yesus berkata begini, saudara. Adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-murid jadi gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bayangin, saudara. Yesus berkata, orang kaya sukar masuk sorga, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Mendengarkan bagian ini, murid-murid gempar. Murid-murid gempar, saudaraku. Waduh, kalau begitu Tuhan, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu ayat 27 dalam Markus pasal 10 tadi, Yesus menjawab mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Memang mustahil kok. Saudaraku, diselamatkan itu, kita mengalami keselamatan bukan perkara sulit. Bukan, tapi mustahil. Mustahil, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, mustahil manusia bisa selamat, itu maksud saya. Kejatuhan manusia dalam dosa telah menjadikan keselamatan itu, saudaraku, bukan menjadi saja sulit, tapi mustahil. Karena apa? Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dosa itu seperti hutang, harus dibayar. Nggak ada yang mampu bayar itu, makanya mustahil. Hanya Tuhan yang bisa bayar itu. Melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus, saudaraku, kita dimungkinkan menerima keselamatan. Kita dimungkinkan untuk diselamatkan, saudaraku. Dulu tertutup, sekarang kita punya harapan baru. Jalan yang dulu tertutup sekarang terbuka. Manusia dimungkinkan selamat. Manusia dimungkinkan hidup dalam terang Allah.
Apa maksud saya manusia dimungkinkan selamat, saudara? Apakah keselamatan itu mungkin-mungkinan? Bukan. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Berbicara mengenai keselamatan, kita harus memahaminya dalam pengertian yang luas. Ya, bicara mengenai keselamatan kita harus memahaminya dalam pengertian yang luas. Jadi bukan pengertian sempit seperti mati masuk surga. Orang percaya Yesus mati masuk surga. Jangan, itu pengertian yang minim. Ya itu betul. Saya setuju. Ya, percaya Yesus mati masuk surga. Jangan begitu, itu sempit sekali pengertiannya. Tapi pengertian yang luas. Keselamatan menurut konsep Alkitab artinya dikembalikan. Di dalam, kalau kita belajar tentang apa namanya ya, dalam bahasa teologi namanya itu soteriologi, ilmu mempelajari tentang keselamatan. Di dalam bahasa Inggris konsep-konsep atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang terkait dengan keselamatan selalu memakai kata misalnya redeem, ya, misalnya redeem. Lalu reconciliation, redeem artinya apa? Penebusan. Ditebus, dibayar kembali, dibayar dengan lunas. Reconciliation, dulu bersekutu dengan Allah karena dosa, terjadi permusuhan, lalu didamaikan kembali. Redeem, renew, diperbaharui, regeneration, semua istilah dalam keselamatan dalam bahasa Inggris memakai kata Itu sebabnya dalam konsep Alkitab, saudaraku, saya katakan bahwa bicara keselamatan itu sebenarnya memiliki makna dikembalikan. Dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada, ya, manusia itu dikembalikan kepada maksud Tuhan menciptakan manusia sejak semula. Jadi keselamatan itu kita bisa pahami seperti ini. Upaya Allah untuk membalikan manusia kepada rancangan semula Allah menciptakan manusia. Bahwa sejak semula Allah menciptakan kita manusia agar kita hidup seperti dirinya, berkarakter seperti dirinya, bermoral seperti dirinya. Tapi dosalah yang membuat kita jadi berbeda, gelap hidup kita. Melalui kebangkitan Yesus, ya, kita dimungkinkan untuk hidup seperti Kristus. Kita dimungkinkan hidup dalam kehendak Allah. Dalam hal ini dibutuhkan respon, saudaraku. Dalam hal ini dibutuhkan respon. Ya, kenapa saya mengatakan dalam hal ini dibutuhkan respon? Sebab Allah tidak otomatis mengubahkan hati kita. Allah tidak otomatis mengubahkan hati kita menjadi seperti dirinya, bermoral seperti dirinya, memiliki moral Allah. Tidak otomatis. Tidak otomatis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, rebutlah hidup yang kekal. Berebut hidup yang kekal. Dikatakan begitu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu kita rebut. Itu kata Paulus dengan jelas, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dibutuhkan respon. Sekalipun Yesus telah mati dan bangkit, tidak membuat otomatis kita menjadi orang-orang rohani, saudara. Enggak. Ada bagian kita. Kita mesti memilih. Seperti Paulus berkata tadi, merebut hidup yang kekal. Maksudnya apa? Upayakan, capailah hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa artinya? Apa arti hidup kekal? Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, ya, Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa kami percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi bicara soal hidup yang berkualitas itu, saudaraku, bicara hidup kekal itu maksudnya adalah hidup yang mengenal Allah. Pengenalan akan Allah memakai kata ginosko, ada sebuah relasi. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi berkualitas seperti hidup Tuhan. Jadi bicara hidup kekal itu sama dengan hidup berkualitas. Agar hidup kita berkualitas, kita harus mengupayakannya, saudaraku. Kita harus mengupayakannya. Kita harus mengupayakannya. Inilah yang Paulus sebut mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi melalui kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku, sungguh kita dimungkinkan. Kita memiliki harapan. Kita dimungkinkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Kita dimungkinkan hidup berkualitas seperti dirinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dengarkanlah baik-baik. Kita harus memperagakan satu kehidupan yang berkualitas. Saudara dan saya dimungkinkan untuk hidup berkualitas, saudara. Berkualitas di rumah, dalam hubungan suami istri, berkualitas atau di tengah-tengah keluarga, dalam lingkungan, berkualitas dalam pelayanan gereja. Saudara mungkin sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan. Cuma pikirkan, apakah kita telah
Melayankan satu pelayanan berkualitas. Ingat berkualitas tadi apa? Hidup kekal itu bicara hidup yang berkualitas. Mengapa saya berani berkata begitu? Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata bahwa hidup yang kekal adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu memiliki relasi dengan Tuhan. Dia pasti memiliki karakter seperti Tuhan. Hidup seperti Tuhan itulah hidup yang berkualitas yang saya maksud. Mari kita berlomba-lomba. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, saudara, tidak akan mungkin kita bisa mengalami hidup ini. Tanpa kebangkitan Yesus, bagi kita hanya ada kematian. Kematian kekal selama-lamanya. Betapa baik Tuhan kita. Dia memberikan dirinya. Mati dan bangkit bagi kita. Agar kita dimungkinkan bisa memiliki hidup yang berkualitas ini. Saudaraku, tidak semua orang bisa mengalami hidup yang berkualitas seperti ini. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, orang yang rajin ke gereja, menyebut nama Tuhan, bahkan ada yang sampai latah, terpeset pun, jadi latah jadinya. Tapi ingat ya, bukan orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan, walaupun 1000 kali satu hari, itu bukan jaminan hidup kita berkualitas. Bukan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang masuk dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang yang hidupnya berkualitas itu, bermoral seperti Allah, adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Satu keluarga bergandengan tanganlah, ambillah komitmen. Kita sebagai suami, imam di rumah, ayo tunjukkan. Inilah peran kesempatan kita sebagai seorang suami, sebagai imam di rumah. Ajak pasangan kita, anak-anak, sama-sama berdoa. Lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah keluarga kami. Komitmen kami hanya satu, Tuhan. Mengasihi Engkau selama kami hidup. Masing-masing kita, mulai dari keluarga, saling mengasihi, saling mencintai. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, anakmu telah menyampaikan kebenaranmu yang semua berasal dari Engkau sendiri, Tuhan. Biarlah kebenaran ini yang masing-masing kami dengarkan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Biarlah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, membuat kami, mendorong kami untuk hidup kami semakin berkualitas. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Berkatilah gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Gereja Hope ini ya Bapa. Berkati Ibu Gembala kami bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada, dan bersama dengan seluruh jemaat. Mereka boleh terus bersatu hati menegakkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami serahkan juga negara kami dalam tangan-Mu. Negara kami yang sedang mengalami persoalan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya semua pasti mendatangkan kebaikan. Kami percaya kami pasti menemukan makna di dalamnya itu semuanya. Kami akan terus bertahan, kami akan terus bertarung dengan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.